Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga Bapak Haji Helmi Reza, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diturunkannya hujan. Mengapa hujan ini bagian dari nikmat Allah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sintani ma turaddani." Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak. Dua doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata Nabi adalah ad-du'a'u indan nida. Dan yang kedua wa tahtal matar. Yang pertama adalah doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dan iqamah. Dan yang kedua doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Semoga doa-doa kita yang kita ucapkan khususnya pada malam hari ini di saat turunnya hujan, semuanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pula pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita selalu menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput kita.
Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Rabbmu sampai datang waktu ajal, yaitu kematian. Berarti yang namanya ibadah, yang namanya melakukan amalan ketaatan, tidak ada garis finishnya. Tidak ada waktu istirahat untuk beribadah. Selalu beribadah sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita dari pembahasan bulan yang lalu. Pada bulan yang lalu saya telah menyampaikan mengangkat tema wanita-wanita pemegang tiket ke surga. Wanita-wanita pemegang tiket ke jannah. Bahkan pada muqaddimah yang telah kami sampaikan pada bulan yang lalu, saya telah menyinggung bahwasannya sukses yang abadi, sukses yang kekal, bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak. Kebahagiaan yang abadi bukanlah mereka yang memiliki harta, kendaraan mewah dan seterusnya. Bukanlah orang yang memiliki titel yang banyak. Bukan. Tetapi sukses yang abadi, kenikmatan kebahagiaan yang kekal adalah dihindarkannya kita dari neraka, dibebaskannya kita dari neraka, dijauhkannya kita dari neraka, dan dimasukkannya kita ke dalam surga. Itulah sukses, kenikmatan yang abadi. Karena orang masuk surga adalah karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mohon maaf, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Yang artinya, bukan amalan seseorang yang memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, termasuk juga aku, kata Nabi, tetapi semata-mata dari rahmatnya Allah. Ini menunjukkan kepada kita, seseorang itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Adapun ketika dia berada di surga, di level berapakah dia berada di surga? Apakah dia ada di Jannatul Ma'wa? Ataukah dia berada di Jannatul Na'im? Atau mungkin dia itu berada di surga-surga yang lain. Termasuk mungkin di sebuah tempat yang paling tinggi dari surga, yaitu Firdaus. Firdaus bukan nama surga. Firdaus bukan nama surga. Tetapi Firdaus adalah tempat yang tertinggi di bawah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Untuk menempatkan seseorang berada di surga manakah dia, itulah amal perbuatan manusia yang berbicara. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya, yaitu yang berada kelak di hari kiamat di surganya Allah Azza wa Jalla. Baik, wanita-wanita pemegang tiket ke surga. Kalau tidak salah, sesuai dengan catatan saya, dari beberapa golongan kaum wanita yang berada di dalam surga, mereka-mereka yang divonis oleh Allah sebagai penduduk surga, dari 10 tipikal wanita penduduk surga, maka 4 karakteristik wanita penghuni surga sudah kami sampaikan. Sehingga harapannya malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pembahasan-pembahasan berikutnya. Untuk sedikit mereview, mengingat kembali dari apa yang sudah kami sampaikan pada kajian bulan yang lalu, 4 wanita pemegang tiket ke surga yang sudah kami singgung. Yang pertama, wanita yang meneladani beberapa wanita penghuni surga. Wanita-wanita penduduk dunia yang meneladani
beberapa wanita yang sudah jelas divonis oleh Allah tempatnya di surga. Bahkan bukan hanya tempatnya di surga, sebagai penghulu surga. Wanita-wanita tersebut. Siapakah mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, afdalun nisa'i ahlil jannah. Sebaik-baik wanita penghuni surga adalah satu, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, wa Fatimah bintu Muhammad. Fatimah binti Muhammad. Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa Maryamu ibnatu Imran. Maryam putri Imran. Yang keempat, wa Asiyatu Muzahimin imra'atu Fir'aun. Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Nah, jadi ada 4 wanita. Wa fi riwayati, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidatu nisa'in ahlil jannah. Pemimpin wanita surga. Pemimpin wanita penghuni surga adalah, mohon maaf, Sayyidatu nisa'in ahlil jannati ba'da Maryam. Pemimpin wanita penghuni surga setelah Maryam, berarti Maryam terhitung. Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam. Maryam putrinya Imran. Yang kedua yaitu Fatimah. Yang ketiga wa Khadijah. Dan yang keempat wa imra'atu Fir'aun, Asiyah, yaitu istri Fir'aun, namanya Asiyah binti Muzahim. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, yang jika kita tarik kesimpulan 4 wanita ini, Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah adalah ciri sosok wanita yang taat kepada suaminya, yang punya sikap qanaah, merasa cukup dari apa yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan taat beribadah kepada Allah. Kalau mau disimpulkan, bahkan Khadijah radhiyallahu anha, beliau terkenal semasa hidupnya diberi julukan wanita at-tahirah, wanita yang suci, wanita yang pandai memelihara kehormatan dirinya, dan wanita yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan yang nomor 2. Ini hanya mereview saja. Wanita yang nomor 2 ini cirinya agak banyak. Dan cirinya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nanti bisa dicek sendiri ya. Karena ini sudah kami sampaikan bulan yang lalu. Yaitu di surat Al-Ahzab. Surat yang ke-33. Ayat yang ke-35. Siapa wanita-wanita yang disebutkan dalam ayat tersebut? Yaitu wanita-wanita yang qunut. Apa itu qunut? Konsisten. Ajak. Istiqomah dalam ketaatan. Wanita yang selalu berkata jujur. Wanita yang sabar ketika tertimpa musibah. Wanita yang khusyuk, merasa diawasi oleh Allah dalam setiap perkara. Gemar bersedekah ya kepada kaum duafa, rajin melakukan saum atau puasa, memelihara kemaluannya dari perkara-perkara yang haram, dan terakhir wanita yang banyak rajin berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti bisa dicek Al-Ahzab ayat 35. Nomor 3, wanita pemegang tiket ke surga. Sebenarnya kalau mau ditotal maka jumlah angkanya ya banyak ya, tapi kita sebutkan intinya saja. Baik, yang nomor 3 adalah wanita yang sabar dalam mendidik anak perempuan. Sabar mendidik anak perempuan. Maka berbahagialah di antara kita yang memiliki seorang anak perempuan, karena ini merupakan investasi akhirat. Bahkan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan, yaitu tentang kemuliaan mereka yang memiliki anak perempuan. Sampai-sampai disebutkan di dalam sebuah hadis dikatakan, man kunna lahu salatu banatin yu'wihinna wa yakfuluhunna
wa yarhamuhunna wajabat lahul jannatul battata. Kata Nabi, barang siapa yang memiliki 3 orang anak wanita. Sahabat bertanya, kalau 2 sama, kalau 1 pun juga sama. Yu'wihinna, yang dia lindungi. Wa yakfuluhunna, dia cukupi semua kebutuhannya. Wa yarhamuhunna, dia sayangi. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan lafaz, yaitu sampai dinikahkan, dipilihkan jodohnya yang terbaik. Itu kata Nabi, wajabat lahul jannatul batata. Orang tuanya wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Oleh karena itu, maka ini kemuliaan memiliki yaitu anak perempuan dan sabar. Lalu kemudian yang keempat, yaitu wanita-wanita pemegang tiket ke surga adalah wanita yang istiqamah mengerjakan 1, sholat 5 waktu, istiqamah. Yang kedua, saum Ramadan. Jika dia masih memiliki hutang Ramadan karena hamil menyusui atau mungkin karena haid, ya, maka dia harus segera tutup itu. Yang ketiga, pandai menjaga kehormatan diri tatkala suaminya tidak ada di rumah. Lebih-lebih itu ya. Lalu kemudian yang keempat, taat kepada suami. Taat kepada suami. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." 1 itu. Wa shamat syahraha. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa hafidat farjaha. Dan yang keempat, wa ata'at zaujaha. Apabila wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi, maka akan dikatakan kepada wanita itu kelak di hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Silakan masuk. Loh, memangnya pintu surga itu ada berapa? Ada 8. Waktu itu sudah saya sampaikan. Pintu surga jumlahnya ada 8. Ya. Adapun kalau neraka 7 pintu. Pintu surga ada 8. Pintu neraka ada 7. Nanti bisa dicek sendiri di dalam surat Al-Hijr. Surat nomor 15 ayatnya 43 dan 44. Pintu neraka ada 7. Sedangkan kalau pintu surga ada 8. 4 pintu surga dijelaskan dalam riwayat Muslim. Yaitu yang pertama adalah pintu sedekah, pintu salat, pintu jihad, dan pintu ar-rayyan. Pintu yang khusus orang-orang yang rajin berpuasa. Sedangkan 4 yang lain disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-7 halaman 28. Apa itu 4 sisa yang lain? Pintu haji, pintu menahan amarah, pintu suka memaafkan kesalahan orang, dan pintu al-aiman. Apa itu pintu al-aiman? Orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik itu ya. Loh, pintu ilmu. Memang ada perbedaan redaksi. Ada yang mengatakan pintu ilmu ada. Ada yang mengatakan yang nomor 8 itu. Ada yang mengatakan pintu berbakti kepada kedua orang tua. Itu juga ada. Baik, kita lanjutkan saja. Sekarang kita masuk yang nomor 5. Hari ini. Lanjutannya ini. Nomor 5. Wanita-wanita pemegang tiket ke surga. Mudah-mudahan para akhwat ya yang ada di belakang, mudah-mudahan antunna semua masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis-hadisnya ya. Dan mudah-mudahan istri-istri, bapak-bapak sekalian yang mungkin tidak hadir di masjid ini ya dalam kajian ini, mudah-mudahan termasuk bagian dari yaitu wanita-wanita penghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Yang kelima adalah wanita yang sabar ketika tertimpa sakit. Wanita yang sabar ketika tertimpa sakit. Mana dalilnya? Saya bacakan aja. Karena kita agak hemat dengan waktu ya. Baik, saya bacakan. Kitabnya sebenarnya Masjid Namira lengkap. Ada kitabnya. Yaitu kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang akan kami baca ini. Yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3418. Dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah, beliau berkata, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bercerita kepadaku,
Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita kepada Atha bin Abi Rabah radhiyallahu an. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Ala urika imra'atan min ahlil jannah. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Maukah aku tunjukkan kepadamu wanita penghuni surga? Mau enggak kamu aku tunjukkan wanita penghuni surga? Maka aku menjawab fakultu, maka aku menjawab bala. Tentu aku mau. Siapa wanita penghuni surga itu? Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanita itu berkata, saya langsung aja bacakan ya terjemahannya. Wanita itu berkata, wahai Nabi, aku ini menderita penyakit epilepsi. Ayan, epilepsi. Aku ini kena epilepsi. Aku ini menderita penyakit ayan. Dan apabila penyakitku itu kambuh, penyakitku itu kumat, maka aku tidak sadar sampai-sampai auratku terbuka. Karena itu wahai Nabi, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Oh, lihat ya kalimat wanita ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Penting ini. Wanita ini berkata, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Berdasarkan riwayat ini, saya potong dulu hadisnya, riwayatnya. Saya pending dulu, nanti saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan dikit kalimat wanita ini kepada Nabi. Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Berarti kalau begitu, seseorang itu boleh melakukan tawassul. Boleh. Dan Bapak Ibu harus tahu tawassul itu disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang wasilah atau tawassul di surat yang kelima Al-Maidah ayatnya ayat 35. Allah berfirman, Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kita dengarkan terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, tawassul. Carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Berdasarkan ayat ini dan hadis yang wanita terkena epilepsi tadi, berarti tawassul itu boleh. Namun, ada komanya. Wasilah itu disyariatkan, tawassul itu disyariatkan, yaitu bentuknya ada 3. Lu berarti ada tawassul yang tidak disyariatkan. Ada, nanti saya akan sampaikan. Yang akan kami tunjukkan dulu yang benar. Tawassul yang benar. Wasilah yang disyariatkan. Berapa macamnya? Ada 3. Tawassul yang disyariatkan. Hanya ada 3. Yang pertama adalah tawassul dengan Asmaul Husna. Pakai namanya Allah. Asmaul Husna. Mana dalilnya? Mari kita lihat. Surah 7. Al-A'raf. Ayatnya Bapak Ibu. Ayat yang ke-180. Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan hanya milik Allah Asmaul Husna. Dan memohonlah kepada Allah, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Contohnya kayak apa Ustaz? Contoh, katanya para ulama, yang kita minta kepada Allah harus sama dengan Asmaul Husna yang kita sebut. Contoh, panjenengan Bapak Ibu meminta ampun kepada Allah, maka mintanya begini, ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosaku. Bapak Ibu mau minta rezeki, ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq. Apa itu ya Fattah? Maha pembuka. Ya Razzaq, maha pemberi rezeki. Berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Kita kepingin dapat ilmu, ya Allah ya Alim. Wahai Allah yang maha mengetahui, berikan aku ilmu yang manfaat ya Allah. Kita kepingin selamat, ya Allah ya Salam, yang maha memberikan keselamatan. Nah itu boleh. Jadi harus cocok yang kita minta sama Asmaul Husnanya. Yang nggak boleh itu begini, yang nggak boleh. Ya Allah ya Ghaffar, berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Nggak cocok.
Dia menyebut ya Ghaffar tapi mintanya rezeki. Loh berarti kalau gitu harus hafal Ustaz Asmaul Husna. Ya iyalah, harus hafal. Ya, harus hafal. Ya, seperti itu. Kita kepingin misalnya minta yaitu apa ini ya? Banyak sekali yaitu doa menggunakan Asmaul Husna. Bahkan di dalam Al-Qur'an seringkali Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya yaitu dengan Asmaul Husna, termasuk doa-doa Nabi. Coba perhatikan. Nabi itu kalau menutup doanya diakhiri dengan Asmaul Husna dan pas dengan apa yang kita minta. Contoh, doa yang kita baca pada saat tahiyat, tasyahud. Setelah innaka hamidum majid. Itu kan Nabi mengajarkan beberapa versi doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wa min adzabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masih dajjal. Setelah itu. Lah ini kita dengarkan. Doa yang Nabi ajarkan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Al-Ghafur Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kedoliman yang sangat banyak. Faghfirli maghfiratan la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Kan itu ya. Ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu. Terus innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Selalu ditutupnya itu sama dengan yang diminta. Jadi harus sama. Jadi berarti yang pertama tawassul dengan Asmaul Husna. Yang kedua, tawassul yang boleh. Yang kedua ini yang disyariatkan adalah tawassul dengan doa sesama kaum muslimin. Seperti yang dilakukan oleh wanita terkena epilepsi ini. Doakan aku ya Allah. Berdoalah engkau kepada Allah. Agar Allah menyembuhkanku. Boleh. Bapak ibu ketemu seorang ustadz. Ustadz doakan saya ustadz ya. Sebentar lagi saya ujian ustadz. Mudah-mudahan Allah mudahkan ustadz. Tolong doanya ustadz. Nah boleh. Syaratnya ada tapi. Apa syaratnya? Satu. Orang yang kita mintai tersebut orangnya masih hidup. Jangan orang mati kita mintai. Rasul masih hidup, kita mintai. Yang kedua, orang yang kita mintai doa tersebut orang soleh, nggak sembarangan. Yang ketiga, tidak boleh dijadikan habit, kebiasaan. Dikit-dikit ketemu orang, dungakno ya doanya. Ketemu dungakno ya. Nggak bisa. Dia sendiri harus berdoa. Yang keempat, dia tidak boleh mengandalkan orang itu berdoa. Dia sendiri harus berdoa. Sebab ada orang seperti ini. Ustadz doakan saya Ustadz ya. Insya Allah bulan depan itu saya mau punya hajat Ustadz. Saya insya Allah mau syukuran Ustadz. Baik, satu saat ketemu saya lagi. Gimana acara syukurannya? Batal Ustadz. Oh Ustadz tidak doakan saya. Loh kok saya jadinya? Ya Anda sendiri harus berdoa. Jadi tidak boleh, yaitu dijadikan kebiasaan terus-menerus. Nah, seperti itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi ini tawasul yang disyariatkan. Yang ketiga terakhir, tawasul yang disyariatkan adalah, yaitu tawasul atau mencari wasilah dengan amalan soleh yang kita lakukan. Amalan soleh yang kita lakukan. Dalilnya di mana? Dalilnya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi yang nomor 2 dalilnya pakai ini tadi, yaitu pakai riwayat wanita yang terkena epilepsi ini ya, riwayat Bukhari Muslim ini. Baik. Adapun untuk amal soleh yang kita lakukan itu dalilnya riwayat Muslim. Diceritakan oleh Nabi dalam hadis yang cukup panjang, saya singkat aja. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini. Nabi menceritakan tentang 3 orang yang berada di hutan, tiba-tiba hujan deras. Lalu mereka berlindung ke sebuah gua. Tiba-tiba di balik gua itu dari atas ada batu besar yang menggelinding sehingga menutupi mulut gua itu. Sehingga 3 orang ini terjebak dalam gua. Jadi ini bukan cerita Ashabul Kahfi, bukan. Ini bukan Ashabul Kahfi. 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua. Lalu salah satu dari 3 orang ini berkata, ayo kita ingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan sebelum kita masuk ke gua ini. Apa kebaikan itu? Mudah-mudahan dengan kebaikan itu Allah membukakan pintu gua ini. Berkatalah orang pertama, ya, aku memiliki bapak dan ibu, ayah dan ibu. Aku memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil.
Aku punya kebiasaan, aku punya pekerjaan mencari kayu bakar. Dan aku punya kebiasaan setelah mencari kayu bakar, aku peraskan susu, lalu aku minumkan terlebih dahulu kepada bapak ibuku. Suatu hari. Jadi dia cerita dalam gua ini. Suatu hari. Aku terlalu larut malam mencari kayu bakar. Tapi seperti kebiasaan aku tetap memeraskan susu. Lalu aku masuk rumahku dapati bapak ibuku sudah tertidur pulas. Ayah ibunya sudah tertidur. Sedangkan anak-anakku yang masih kecil menangis di kakiku. Meminta air susu tersebut. Karena seharian gak makan, gak minum. Lalu aku tetap berkata kepada mereka, ayah ibuku dulu yang minum, setelah itu kalian. Maka kutuangkan air susu itu kepada ayah dan ibuku. Sisanya baru aku berikan istri dan anak-anakku. Lalu dia berdoa, ya Allah, hamba tidak berniat zalim kepada istri dan anak-anak hamba. Hamba berniat bakti sama ibu dan bapak hamba, ya Allah. Jika memang bakti hamba ini kau ridhoi, ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Krek. Bergeser. Cahaya sudah mulai masuk. Geser. Karena tinggal 2 orang soalnya. Orang kedua beda lagi ceritanya. Dia adalah seorang bos, punya karyawan yang banyak. Singkat cerita ya, salah satu karyawannya itu resign, mengundurkan diri dari pekerjaan. Ya, padahal belum digaji, dia sudah keluar. Lalu kemudian setelah itu gaji dari si karyawan itu oleh orang ini dikembangbiakkan, dibelikan 2 ekor kambing, jantan dan betina, dipelihara, dikembangbiakkan sampai jumlah kambing itu memenuhi lembah, full penuh dengan kambing, dikembangbiakkan. Sekian tahun lamanya karyawan itu balik. Aku dulu pernah kerja di sini dan aku gajiku belum tak ambil. Sekarang aku ingin mengambil gajiku. Kata si orang ini, ikut aku. Kau lihat semua kambing ini memenuhi lembah ini? Iya, aku lihat. Ini semua milikmu semua. Kau jangan bergurau. Gajiku tidak sebanyak ini. Gajimu aku kembang biakkan menjadi sekian banyak. Dan ini ambil semua, ini milikmu semua. Ya Allah, hamba tidak zalim sama karyawan hamba, ya Allah. Jika kau ridhoi perbuatan aku ini, ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Bergeser. Sudah semakin lebar, tapi tetap nggak bisa keluar. Menunggu orang ketiga. Ternyata orang yang ketiga ini punya amalan yang lain. Apa ini? Ya Allah, aku memiliki saudara sepupu. Misan. Berarti kalau sepupu itu bukan mahram. Kalau keponakan itu mahram. Aku mempunyai saudara sepupu. Misanan berarti ya. Wanita ini yang dia datang kepadaku, dia butuh uang. Karena dia terjepit masalah. Lalu saat itu aku memberikan syarat. Akan aku berikan semua yang kau inginkan. Asalkan kau mau berzina denganku. Maka saat itulah. Ketika wanita itu dia berada. Yaitu ketika dia telah berbaring. Dan ketika itu aku sudah berada di antara kedua kakinya. Maka wanita ini berkata. Takutlah engkau kepada Allah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Karena ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, yaitu zina. Maka mendengar kata-kata Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka aku pun batalkan niatku, aku bertobat kepadamu, aku hindarkan perbuatan maksiat itu. Jika kau ridhoi perbuatanku itu, ya Allah, tolong bukakan pintu ini, pintu gua ini. Maka bergeser 3-3-nya keluar. Berarti boleh tawasul dengan amal soleh. Panjenengan setelah puasa Senin Kamis, setelah buka, ya Allah, mudah-mudahan puasa Senin Kamis yang aku lakukan hari ini, kau jadikan amalan tersebut untuk kau mudahkan ujianku, ya Allah. Kau jadikan rumah tanggaku sakinah mawaddah warahmah. Boleh. Tawasul dengan amal soleh. Boleh. Lah terus yang tidak boleh itu tawasul dengan apa? Lah yang tidak boleh cuma satu. Yang nggak boleh. Haram. Bahkan termasuk syirik. Ya, syirkul akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, seperti itu. Bahkan di dalam kitab Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman disebutkan itu. Nomor 1 ini. Apa itu? Dia berdoa minta pertolongan kepada orang yang telah mati. Orang soleh yang telah mati. Minta rezeki, minta dimudahkan urusannya, minta jodoh kepada orang soleh yang telah mati. Ini syirik besar. Batal Islamnya. Ya. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu sekalian yang seperti ini ya. Dan yang seperti ini banyak sekali. Yaitu yang terjadi di negeri plus 62. Mana negeri plus 62 itu? Ya. Mana negeri plus 62 itu? Ya. Setahu saya kalau saya 031 Pak.
saya. Ya. Nggak tahu Lamongan itu 0 berapa? Lamongan itu 03 0322. Oh, berarti bukan plus 62. Ini maksud saya negeri plus 62. Ya. Kita lanjutkan. Nggak tahu itu di mana. Baik. Saya lanjutkan ceritanya ya. Saya lanjutkan ya. Ceritanya wanita epilepsi tadi. Kita lanjutkan. Kemudian wanita tadi kan meminta, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Maka Nabi bersabda, perhatikan ibu-ibu sekalian, apa kata Nabi? Jika kamu mau bersabar, maka bagimu surga. Kalau kau mau sabar dengan penyakit ayan epilepsimu ini, maka ku jamin kau akan masuk surga. Tetapi jika kau tidak mau sabar, maka saya akan mendoakanmu kepada Allah agar kau diberikan kesembuhan. Mau pilih mana? Kata Nabi. Pilih sabar, jaminan surga, atau pilih aku doakan supaya sembuh. Pilih mana? Maka wanita ini menjawab, baiklah wahai Rasulullah, aku pilih bersabar dengan penyakitku ini. Tetapi wahai Rasulullah, tetap doakan aku kepada Allah agar ketika penyakitku ini kumat, epilepsi ayanku ini kumat, auratku tetap tertutup. Hanya itu yang aku minta. Aku milih sabar. Aku tidak minta sembuh. Aku jalani. Aku ridho kena penyakit ini. Aku sabar. Tapi tolong doakan kepada Allah. Kalau pas kumat penyakitku, auratku tetap tertutup. Maka Nabi mendoakannya. Perhatikan baik-baik. Para akhwat. Lihat apa kata para alim ulama. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, wahai saudariku, para akhwat, apakah kalian tidak iri dengan kedudukan wanita mulia yang berhasil diraih oleh wanita tersebut? Bukankah dia divonis sebagai penduduk surga bukan karena kecantikannya? Bukan. Bahkan dalam riwayat, wanita ini berkulit hitam legam. Wanita ini berkulit hitam legam. Dalam riwayat, ada tambahan riwayat. Wanita yang tadi kena epilepsi itu. Wanita itu masuk surga bukan karena cantik jelita. Bukan karena parasnya yang elok. Bukan karena kulitnya putih bak batu pualam. Bukan. Tetapi wanita itu masuk surga. Kenapa? Karena dia sabar. Berarti kecantikan fisik bukanlah tolok ukur kemuliaan seorang wanita. Kecuali jika kecantikan wanita tersebut digunakan dalam koridor-koridor syar'i. Maksudnya apa? Cantik digunakan untuk koridor syar'i. Ya, kecantikannya hanya diperlihatkan kepada laki-laki yang mahramnya. Suaminya, anak laki-lakinya, keponakannya boleh. Keponakannya sendiri, bukan keponakan suami. Kalau keponakan suami bukan mahram. Maka itu digunakan dalam koridor syariat. Itu boleh. Oleh karena itu maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim? Kata Nabi, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, bentuk fisikmu, enggak. Harta-hartamu, enggak. Allah, objek pandangan Allah itu bukan fisik. Bukan tampilan, bukan casing, bukan harta kita yang baik, bukan. Yang akan dilihat Allah nanti di hari kiamat adalah hati dan amal perbuatannya. Bu, maaf ya, maaf. Cantik wajah itu biasa, tapi cantik hati itu luar biasa. Inner beauty. Yang kedua kata para alim ulama yang bisa kita ambil dari cerita wanita epilepsi ini. Pelajarannya. Wahai saudariku para akhwat. Wanita di dalam hadis ini terkena penyakit ayan. Epilepsi. Penyakit ayan itu bukan penyakit ringan. Bukan. Apalagi penyakit ini dialami wanita. Aib. Kalau laki-laki lain soal. Ini wanita ini yang kena ayan. Ini bukan penyakit ringan. Betapa malunya ya yang ditanggung oleh si penderita penyakit ayan, apalagi keluarganya wanita tersebut. Tetapi para akhwat, mohon maaf ini. Tolong diperhatikan, coba perhatikan kata-kata yang keluar dari lisan wanita tadi. Yang keluar dari lisan wanita tadi. Apakah dia mengeluh? Apakah dia itu mengeluh betapa menderitanya dia? Apakah dia sambatan?
Ini kata bahasa pojok kampung ini. Mengeluh karena dia kena penyakit epilepsi. Enggak. Yang keluar justru yaitu dia justru minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan agar auratnya tetap tertutup dan dia memilih sabar. Berarti ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wanita ini juga tidak menolak takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ternyata dia ridha, dia sanggup menerima penyakitnya tersebut. Saya bacakan sebuah hadis yang bikin kita merinding. Iya. Yaitu kalau tidak salah disebutkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib itu ya. Nomor hadisnya 3407. Iya. Nanti kita bisa cek aja ya. Nanti kita akan lanjutkan aja. Karena nanti akan semakin melebar ini. Bahwasanya orang itu kalau ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan, maka Allah pun akan ridho. Tetapi kalau dia itu tidak ridho, mengeluh, sambatan, ya, dengan takdir yang sudah Allah tetapkan, maka murka Allah akan menimpa kepada dirinya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga. Pelajaran yang ketiga ini. Dari wanita epilepsi tadi ceritanya. Wahai para akhwat, di dalam hadis tersebut wanita ini memilih sabar. Wanita tersebut memilih sabar walaupun harus menderita penyakit ayan. Terakhir yang keempat, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis cerita tentang wanita terkena epilepsi ini adalah seorang wanita, maaf ini ya, seorang wanita yang hilang ingatannya, yang ingatannya itu sedang dalam keadaan tidak sadar. Wanita kalau sedang dalam keadaan ingatannya tidak sadar, ya, kemudian maaf ini, auratnya tersingkap, terbuka, kelihatan auratnya, maaf, di dalam syariat tidak ada dosa, tidak sadar ini, tidak sadar, pingsan, tidak sadar, auratnya tersingkap, itu tidak dosa ini. Tapi lihat wanita ini, wanita ini tetap meminta kepada Nabi agar ketika penyakitnya itu kumat, epilepsinya, minta kepada Nabi agar didoakan auratnya tetap tertutup, agar tidak tersingkap. Bayangkan, jadi dia tetap meminta pada saat dia tidak sadarkan diri, ya, dia ingin tetap auratnya itu tertutup. Dalam keadaan tidak sadar, dia ingin auratnya itu tertutup. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan wanita zaman sekarang yang dia dalam keadaan sadar, tidak pingsan, tapi tetap membuka aurat, auratnya diperlihatkan? Mana yang lebih mulia? Wanita epilepsika ini atau mereka selebriti yang sadar tapi tetap buka aurat? Wanita ini mulia di sisi Allah. Dia tetap meminta meskipun dalam keadaan tidak sadar, dia tetap meminta agar auratnya tetap tertutup. Allahu Akbar. Oleh karena itu, maka mari kita ambil pelajaran yang besar dari hadis yang telah kami sampaikan tadi. Ya, baik. Kita lanjutkan wanita yang nomor 6 sekarang. Wanita pemegang tiket ke surga yang nomor 6. Siapakah mereka? Wanita yang tidak pernah menyakiti tetangganya. Wanita yang lisannya, perbuatannya tidak pernah menyakiti tetangganya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor hadis 2560. Saya bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala rajulun, ya Rasulullah, inna fulanata. Kalau fulana berarti kan wanita. Inna fulanata tudzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, wanita berarti yang dibicarakan. Si fulanah itu disebut oleh banyak orang rajin sholat, banyak melakukan sholat, banyak bersedekah, banyak berpuasa. Ya wajib ya sunnah. Masya Allah, amalnya banyak. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Namun ia selalu menyakiti tetangganya. Jadi rajin sholat, tapi lisannya suka nyakiti tetangga. Rajin puasa, perilakunya suka mengganggu tetangganya. Rajin bersedekah, ternyata tetangganya merasa tidak nyaman dengan perilakunya. Kan ada orang seperti ini, ahli ibadah, soleh secara ritual,
tetapi tidak soleh secara sosial. Hablum minallahnya baik, hablum minanasnya cacat. Banyak yang kayak begini, ya, ustadz atau mungkin ahli baca Quran, tapi adabnya dengan bermasyarakat, adab dengan tetangga, nggak paham. Ya, kata-katanya kasar, dengan orang suka menyakiti hati. Berarti solehnya secara ritual. Hablum minallahnya bagus, hablum minanasnya cacat. Nah, seperti itu. Baik, lanjut. Apa katanya? Qala, yaitu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya finnar, maka wanita itu ada di neraka. Lalu laki-laki ini tanya lagi, qala, ya Rasulullah, fa inna fulanata tudkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Laki-laki ini berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana, beda lagi nih orangnya, disebutkan puasanya sedikit, paling sedikit, sodakonya sedikit, sholatnya itu cuma wajib-wajib saja. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat duha, sholat sunnah, tahajud, witir, nggak pernah dilakukan. Dia hanya melakukan yang wajib. Tetapi lihat, wa annaha tasaddaqo bil aswari minal aqita. Yaitu sesungguhnya ia bersodako dengan potongan-potongan keju. Sodakonya kecil, dikit, nggak banyak. Jadi amalannya itu dikit. Sholatnya, puasanya, sodakonya. Terus kata orang ini, wala tu'dhi jiranaha bilisaniha. Namun ia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Qala, Nabi bersabda, hiya fil jannah. Dia berada di surga. Berarti kalau begitu wanita penghuni pemegang tiket ke surga adalah wanita yang tidak mengganggu tetangganya, lisan maupun perbuatannya. Baik, insya Allah di lain kesempatan kami akan sampaikan adab bertetangga, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan nomor 7. Kita tuntaskan aja materi ini ya. Yang ke-7. Siapa wanita pemegang tiket ke surga yang ke-7? Wanita yang pengasih, penyayang. Banyak anaknya dan selalu mencari keriduan suami. Dikit-dikit selalu minta ridho suami. Dikit-dikit selalu minta maaf ke suami. Dikit-dikit selalu minta ridho kepada suaminya. Ini wanita pemegang tiket ke surga. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1941. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum nisaikum fil jannah?" Maukah kalian aku beritahukan tentang wanita penghuni surga di antara kalian? Siapa wanita penghuni surga? Qulna, maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau." Siapa wanita itu? Qala, Nabi menjawab, perhatikan jawabannya Nabi. Kullu wadudin waludin, kata Nabi, setiap wanita yang penuh dengan kasih sayang dan wanita yang subur, banyak anaknya. Loh Ustaz, lah kalau dia belum menikah, bagaimana cara mengetahui wanita ini adalah wanita yang subur, banyak anaknya? Lihat keluarganya. Kalau keluarganya itu banyak keturunannya, maka dia wanita yang subur. Carilah wanita-wanita ya untuk dinikahi yang banyak keturunannya. Seperti itu. Subur. Penyayang, subur. Terus. Belum kelar ini. Apa kata Nabi? Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zaujuha. Apabila ia marah atau disikapi tidak baik oleh suaminya kepadanya, atau suaminya marah kepada wanita itu, qalat, maka wanita itu menjawab. Istri ini berkata, ini loh istri penghuni surga. Apa kata wanita ini? Hadihi yadi fi yadika. Ini tanganku ada di tanganmu. Ini tanganku berada di tanganmu. Jadi tangan suaminya dipegang. Lalu kemudian la attahilu bi ghamdin hatta tardha. Aku tidak akan bercela, aku tidak akan berhias kecuali dengan apa? Kecuali engkau telah ridho. Kalau kau ridho, maka aku akan yaitu bisa berhias, mempercantik diri. Tetapi kalau kau tidak ridho, maka aku tidak akan pernah bisa berhias atau tidak bisa melakukan perbuatan yang lainnya. Maka dia merasa tidak tenang kalau suaminya itu tidak ridho. Ketika suaminya itu kondisi agak marah, kalau aku salah, aku minta maaf.
Apa yang tidak cocok dari apa yang sudah aku lakukan. Mungkin masakanku kurang enak. Mungkin pelayananku yaitu kau tidak senang. Aku minta maaf, tolong aku minta ridhonya ya. Tiap hari seperti itu dia lakukan. Dan dia selalu minta maaf kepada suaminya. Maka inilah ciri wanita penghuni surga. Bu, mohon maaf ini. Yang di belakang ini, mohon maaf. Perhatikan Bu ya, perhatikan. Jika ada seorang wanita tetap mentaati suaminya, ya, ketika antunna kesal dengan suami, antunna semua, ketika seorang istri tetap taat kepada suaminya, meskipun dia kesel sama suaminya, meskipun si wanita ini marah dengan suaminya, tapi dia tetap untuk taat kepada suaminya, pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada dia dalam keadaan tidak kesel, tidak marah dengan suaminya, dan dia taat kepada suaminya. Ya, mohon maaf ini, mohon maaf. Kalau ada seorang suami yang baik, suami yang baik, suami saleh, lalu istrinya membalas kebaikan juga, di mana perjuangannya? Nggak ada. Ladang amalnya nggak ada. Tapi kalau ibu-ibu punya suami yang suka ngeselin, greget no. Apa greget no itu kira-kira? Jengkel kan, bikin ibu-ibu marah. Bikin ibu-ibu itu tabiat ya darah tinggi, tapi ibu tetap sabar dan taat kepada suami seperti ini, pahalanya besar di sisi Allah. Sanggup Bu? Enggak sanggup. Jawabannya tidak, bayangkan ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka di mana letak perjuangannya? Kalau suaminya baik, suaminya soleh, maka di mana letak ladang amalnya? Makanya ibu-ibu sekalian perlu belajar kepada Asia. Asia istri Fir'aun, seorang wanita soleha, suaminya suami yang bengis, suami yang tega membantai bayi laki-laki. Suami yang kafir, bahkan dia rajanya kekafiran karena dia menantang Tuhannya Musa alaihissalam. Sampai dia menyuruh Perdana Menterinya Haman, wahai Haman, buatkan bangunan untukku yang tinggi sampai menjulang ke langit agar aku naiki bangunan itu dan aku kepingin lihat siapa Tuhannya Musa. Nantang Allah, tapi Asia tetap taat sama suaminya. Perlu belajar sama Asia. Ya. Sebab banyak wanita zaman sekarang, ya Pak Ustadz, suami saya ini selalu marah-marah Ustadz. Kalau marah-marah itu kadang-kadang lisannya itu kata-katanya jelek. Kadang-kadang juga nggak terkontrol, katanya cerai atau saya mau dipulangkan. Atau mungkin nggak bisa dinasehati. Ngamuan, muring-muringan. Gimana Ustadz? Antunna harus belajar kepada Asia. Ya. Baik, di situ letak surganya di situ. Taat kepada suami, tapi taat dalam kebaikan. Kita lanjutkan nomor 8 nih, nomor 8. Ada kaitannya dengan nomor 7. Wanita pemegang tiket ke surga yang nomor 8. Wanita yang taat kepada suami dalam hal kebaikan, dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan, perhatikan, disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim. Ya, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1933. Saya bacakan ya, dari Husain bin Mihsan rahimahullah, beliau berkata, bibiku telah bercerita kepadaku. Bibinya Husain bin Mihsan. Bibiku bercerita kepadaku, aku pernah datang menemui Rasulullah. Yang datang menemui Nabi itu bibinya Husain bin Mihsan untuk sebuah keperluan. Lalu Rasul berkata, lihat kata-katanya Nabi kepada bibinya Husain bin Mihsan. Adatu zaujin anti, apakah engkau mempunyai suami? Kata Nabi. Lalu dia menjawab, "Naam, ya, aku punya." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana ketaatanmu kepadanya? Sikapmu kepada suamimu itu gimana? Lihat jawaban bibinya Mihsan. Jawab bibinya Husain bin Mihsan ini. Beliau menjawab bahwasannya, aku tidak pernah meremehkan ketaatan dan pengabdian kepadanya, kecuali jika aku tidak mampu. Kalau aku tidak mampu, ya sudah, aku nggak taat. Berarti ada pengecualian. Ya semampuku, aku taat itu semampuku. Kalau aku mampu, ya aku taat. Kalau aku tidak mampu, aku tidak taat. Langsung Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Fanduri aina anti minhu,
fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah dirimu, di mana kamu darinya. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau kau kepingin masuk surga, ya taat sama suamimu. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Tergantung sikapmu kepada suamimu. Jadi berarti kalau gitu Ustaz, anak perempuan itu surganya wanita, itu bukan bakti sama bapak ibunya. Kalau sudah menikah. Iya, betul. Kalau belum menikah, bakti sama orang tua. Tetapi ketika ijab qabul, seorang laki-laki telah mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya, hari itu terjadi peralihan hak. Maka wanita itu wajib mentaati suami abadi. Bahkan surganya wanita adalah terletak pada suaminya. Apabila berbenturan dua kepentingan. Kepentingan ayah ibunya dan kepentingan suaminya. Istri wajib mendahulukan suami. Bukan ayah ibunya. Bukan. Lah kalau anak laki-laki Ustaz, baktinya sama siapa? Sama ayah dan ibunya. Abadi. Tidak boleh laki-laki takut kepada istrinya untuk bakti sama orang tuanya. Sebab banyak laki-laki zaman sekarang yang dia takut sama istrinya kalau ingin bakti sama ayah dan ibunya. Oh ya. Baik, jadi kita lanjutkan. Jadi ini taat kepada suami. Dan ibu-ibu mohon maaf, perlu saya sampaikan, dan terutama bapak-bapak juga tolong dimengerti Pak. Kata para alim ulama, ada dua kaidah. Ada dua kaidah yang agung yang membatasi berbakti kepada suami, termasuk kepada orang tua. Ada dua, tolong dihafalkan ini. Bakti sama orang tua, maaf ini ya. Bakti sama orang tua, bakti dengan suami, bakti dengan ulil amri atau pemerintah, yaitu dengan syarat. Dengan syarat. Sedangkan taat atau bakti kepada Allah dan Rasul biduni syarat, tanpa syarat. Sami'na wa ata'na, itu Allah dan Rasul. Tetapi kalau sama suami, orang tua, apalagi ulil amri pemerintah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya ini dua kaidah ini. Kaidah yang pertama adalah syaratnya, yang pertama ini, yaitu dia harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya harus diutamakan lebih besar daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Sebab kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada dia cinta kepada anaknya, kepada bapak ibunya, dan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Aku lebih diutamakan. Loh, dalam contoh realita di masyarakat Ustaz, oh banyak yang mereka meninggalkan Rasul dalam rangka mencintai suami. Iya, contohnya suaminya menyuruh istrinya untuk lepas jilbab. Lepas jilbab. Lalu dia berkata, ya, bahwasannya ini kalau saya tidak melepas jilbab, saya tetap memakai jilbab kalau keluar rumah, jilbab syar'i, maka suami saya tentunya marah. Dan suami saya mengancam saya, kalau kamu tidak mau lepas jilbab, ya, kalau keluar sama aku, silakan kalau kamu pengajian pakai jilbab. Tapi kalau keluar sama aku, kau harus lepas jilbab. Aku kepingin istriku tampil cantik di hadapan teman-temanku. Aku nggak mau kamu pakai jilbab panjang-panjang seperti ini. Kalau tidak, nggak mau, kamu tak cerai. Maka banyak wanita itu yang dia lebih memilih, ya sudahlah daripada aku dicerai, daripada berarti dia lebih mementingkan manusia daripada Allah dan Rasul. Taat itu ada syaratnya. Dia harus mengutamakan Allah yang menciptakan suaminya. Allah yang ngasih rezeki suaminya. Allah yang menghidupkan suaminya. Dan dia harus mencintai Rasul, pembuat syariat sempurna ini. Yang menyempurnakan syariat ini. Itu. Kok takut sama suami gara-gara diancam cerai? Ini yang pertama. Sebab banyak orang zaman sekarang seperti itu. Ustaz, saya itu diundang acara Ustaz. Saya nggak sebut nama acaranya ya. Acaranya itu katanya tidak ada tuntunannya Ustaz. Katanya itu juga acaranya itu, ya wes begini-beginilah Ustaz itu ya. Saya kalau tidak datang itu tidak enak Ustaz. Nanti saya itu dimusuhi banyak orang. Dimusuhi tetangga. Nah, tidak enak sama orang. Dia lupa. Yang membuat syariat ini siapa? Allah dan Rasulnya.
sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong ya, ketaatan itu syaratnya yang pertama Allah dan Rasulnya harus diutamakan. Ya, baik, ini yang pertama. Yang kedua, ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara-perkara yang baik. Kalau kita disuruh melakukan perbuatan mungkar, nggak perlu taat, nggak usah ditaati. Meskipun itu orang tua. Contoh, orang tua mau meninggal, berkata kepada anaknya, "Mama nanti kalau meninggal dunia, tolong warisannya papamu sama mamamu ini, peninggalannya papamu sama mamamu ini kan jadi warisan. Tolong ya, jangan dibagi seperti hukum Islam. Laki-laki dapat 2, wanita dapat 1 bagian. Tolong, kasihan adik-adikmu. Tolong nanti dibagi rata saja. Baik anaknya mama yang laki maupun anaknya mama yang perempuan, tolong nanti dibagi rata." Itu ketika ibu itu, mohon maaf, wanita tersebut meninggal, maka tidak boleh diikuti wasiatnya. Kenapa? Karena wasiatnya menabrak Quran, menabrak sejumlah hadis Nabi. Wajib ditinggalkan. Dia harus mengutamakan Allah dan Rasul, syariatnya. Perkara nanti kakaknya yang laki-laki dia ingin membantu adiknya setelah dia sudah dapat bagiannya, 2 bagian, lain soal. Tapi yang jelas si laki-laki ini atau si anak laki-laki harus dulu dapat bagian. Baru nanti kemudian kalau dia ingin bantu adiknya yang perempuan, ini loh jatahku, kamu tak kasih. Lain soal. Yang penting dia tahu dulu angkanya, itu hak saya. Itu Islam yang mengajarkan. Jadi tolong. Jadi dalam hal ini tidak boleh kita mentaati sesuatu dalam perkara-perkara yang mungkar. Nomor 9, wanita yang menyayangi binatang. Wanita penyayang hewan, binatang. Penyayang binatang. Maka dia, kalau laki-laki penyayang hewan Ustaz bagaimana? Sama. Tapi dalam hadis ini disebutkan adalah wanita. Dalilnya adalah riwayat Muslim. Nomornya 2245. Bapak Ibu pernah dengar kok hadis ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seekor anjing sedang berada di sekitar sumur air. Anjing itu hampir mati karena kehausan. Tidak jauh dari sumur itu ada seorang wanita, wanita pelacur, wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Lantas dengan sigap wanita itu melepas sepatunya dan mengambil air dari sumur dengan sepatunya itu, kemudian meminumkan air itu kepada anjing tersebut. Akhirnya wanita tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Wanita pezina loh ini, diampuni dosanya oleh Allah disebabkan perbuatannya memberi minum anjing tersebut. Tolong Bapak Ibu difahami, hadis ini bukan berarti kita disuruh memelihara anjing, bukan. Sebab muncul beredar waktu itu lagi viral, seorang wanita bercadar memiliki banyak anjing. Berdasarkan dia memakai dalil ini. Nggak boleh. Karena orang memelihara anjing. Mohon maaf ini. Orang memelihara anjing. Maka malaikat rahmat tidak mau masuk. Nggak mau masuk. Yang kedua. Orang punya anjing. Memelihara anjing. Setiap hari pahalanya dikurangi oleh Allah 1 kirot. Berapa 1 kirot itu? 1 gunung Uhud. Dikurangi tiap hari pahalanya. Yang ketiga ini binatang najis. Lah kalau misalnya Ustadz punya anjing, anjingnya tidak diletakkan di rumah, kandangnya itu di luar rumah. Dan anjing itu diperuntukkan untuk menjaga pertanian, menjaga yaitu peternakan, untuk berburu. Apakah boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Asalkan dia tidak boleh berinteraksi dan menghindari air liurnya. Sebab itu najis besar. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ketika melepas anjing itu harus baca bismillah. Dan hewan buruannya yang ditangkap anjing itu, ya kalau anjingnya sudah dilatih, itu boleh dimakan. Tapi kalau belum pernah dilatih, bagaimana cara menangkap hewan buruan, makan hasil tangkapannya, nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Jadi tolong, anjing aja dibedakan Bapak Ibu dalam Islam. Anjing yang punya ilmu, sama anjing yang nggak punya ilmu. Anjing yang sudah dididik bagaimana cara menangkap hewan buruan, sama anjing yang tidak pernah dikasih ilmu, cara menangkap hewan. Ya.
cara menangkap, enggak dikasih ilmu, maka itu hasil tangkapannya dibedakan di dalam Islam. Kalau yang sudah dikasih ilmu, boleh dimakan hasil tangkapannya. Air liurnya itu cukup dibersihkan, hewan tangkapannya asalkan itu hewan halal, maka boleh kita makan. Tapi anjing yang tidak punya ilmu, menangkap hewan tersebut, maka hasil tangkapannya tidak boleh dimakan. Itu anjing, tidak punya akal. Apalagi kita manusia dikasih akal. Orang berilmu sama yang tidak berilmu dibedakan di dalam Islam. Anjing saja dibedakan, apalagi manusia. Maka berilmulah, menuntut ilmu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terus, bagaimana Ustadz wanita ini kok bisa masuk? Wanita ini kok dosanya diampuni itu dari mananya? Dari mananya? Ada dua. Yang pertama, alasannya wanita ini diampuni, wanita pelacur ini, karena dia berbuat baik dengan hewan. Yang kedua adalah, karena dia ikhlas. Wanita ini ikhlas. Loh kok bisa ikhlas? Cirinya gimana? Buktinya anjing itu setelah dikasih minum, anjing itu tidak mengucapkan jazakillah khairan. Enggak. Anjing itu tadi mengucapkan enggak? Terima kasih, jazakillah khairan. Enggak. Buktinya habis dikasih minum pergi kan anjing itu. Dan wanita ini ikhlas, ya. Maka berarti karena keikhlasannya dia berada, yaitu dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau melihara kucing, Ustaz? Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini ya. Kalau Anda bisa memeliharanya, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa memeliharanya, nggak usah. Jangan macam-macam. Karena apa? Karena ada hadis wanita masuk neraka gara-gara dia memenjarakan kucing dan kucingnya tidak diberi makan sampai mati, masuk neraka. Jadi kalau tidak bisa, sebab ada teman saya, Ustadz, anak ini Ustadz punya kucing Angora, Ustadz. Bahkan beberapa kucing, Persia atau apalah katanya. Bagus-bagus, kucing mahal-mahal. Jenis-jenis kucing yang bagus-bagus. Itu Ustadz biaya perawatannya tok Ustadz, tiap bulan. Belum dokternya ini. Belum dokter hewannya, perawatan bulunya, belum makanannya. Itu jutaan Ustaz tiap bulan. Saya bilang, daripada Anda melihara kucing, mending Anda melihara anak yatim. Melihara anak yatim itu tidak harus anak yatim ikut kita. Cukup dia ada di lembaga, cukup dia ada di sekolah-sekolah yang kebutuhannya kita cukupi. Kita mengkafil mereka. Sekolahnya, makannya, sampai betul-betul dia bisa mandiri. Fadilahnya besar. Seperti itu. Lah, saya tanya lagi sama dia, teman saya ini. Lah, kamu itu mendapatkan kucing itu dari mana? Ya saya beli. Nggak boleh jual beli kucing. Nggak boleh. Haram. Lu katanya yang haram itu jual beli kucing-kucing hutan, Ustaz. Iya. Sinur. Ini kata para ulama beda pendapat. Katanya itu kucing hutan. Padahal menurut pendapat yang kuat, kucing. Semua kucing. Mau hutan, kucing apapun. Ya. Nggak boleh jual beli. Loh saya nggak beli, Ustaz. Saya cuma ganti makannya toh. Karena orang itu melihara. Biaya makannya saya ganti sama saja. Nggak boleh. Lah terus cara mendapatkan kalau saya pengen dapat kucing yang bagus-bagus. Nggak apa-apa kalau dikasih. Jangan minta. Minta itu identik ngemis. Ngemis itu dilarang. Kecuali kalau dikasih. Pak, kucing saya banyak, Pak. Maka ini silakan diambil. 1 atau 2 sampean pilih. Panjenengan pilih. Nggak apa-apa. Dikasih. Jangan beli. Jual beli kucing haram. Tidak diperbolehkan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Iya, boleh tidak mengebiri kucing supaya dia itu, maka jawabannya adalah ya lihat kalau memang itu berpengaruh kepada induknya, kasihan dia tidak bisa merawat anak-anaknya dan juga yaitu akan mempengaruhi kesehatannya, ya maka dalam hal ini diperbolehkan untuk mengebirinya. Wallahu a'lam wabishawab. Baik, kita lanjutkan nomor terakhir 10 penutup. Yang ke-10 wanita pemegang tiket ke surga adalah wanita yang selalu menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat nomor 9, surat At-Taubah ayatnya 71, At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,
Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. 1. Melaksanakan sholat. 2. Menunaikan zakat. 3. Dan taat kepada Allah dan Rasulnya. 4. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan rahmatnya Allah adalah di akhirat, yaitu surganya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhis Shalihin di juz yang keempat, beliau mengatakan ayat ini dengan tegas menunjukkan tugas amar ma'ruf nahi mungkar bukan tugasnya laki-laki tok, tetapi wanita juga amar ma'ruf nahi mungkar, wajib hukumnya. Namun ada komanya. Kalau wanita amar ma'ruf nahi mungkar ya untuk kalangan kaum wanita saja, bukan di perkumpulan kaum lelaki atau di tempat-tempat umum, bukan, ya sesama wanita. Makanya ustazah memberikan nasihat ya kepada sesama kaum wanita, tidak secara umum. Jangan seperti Profesor Aminah Wadud. Siapa Profesor Aminah Wadud? Seorang wanita penggagas yaitu pluralisme, yaitu orang yang mengusung yaitu gerakan emansipasi wanita. Jadi dia tidak mau wanita itu di kelas duakan. Wanita itu harus sama, yaitu di dalam agama itu. Tidak boleh di nomor duakan. Maka dalam hal ini adalah pendapat yang batil. Makanya jangan kaget Profesor Aminah Wadud ketika melakukan khutbah Jumat, dia yang khutbah, yang mendengar laki-laki, dan khutbahnya di gereja lagi, di gereja itu, ya, Profesor Aminah Wadud, ya, itu. Oleh karena itu kita tidak berbicara bagaimana hukumnya Jumatan di gereja, ini ada hukum tersendiri. Masalahnya adalah dia berceramah khutbah Jumat di hadapan laki-laki, sedangkan suara wanita bagian daripada aurat. Wanita dan laki-laki dan wanita itu samakan sesuai dalil. Laki-laki dan wanita itu bedakan juga dengan dalil. Dan ini juga sudah pernah kami sampaikan di Masjid Namiro. Ya. Jadi dibedakan dengan dalil. Akikoh beda. Kalau bayi laki-laki disembelihkan kambing 2 ekor, wanita 1 ekor, kambing 1 ekor. Masalah soft sholat, laki-laki paling afdol di depan, wanita sebaik-baik soft sholat yang paling belakang. Ngingatkan imam, kalau imam salah untuk laki-laki, subhanallah. Untuk wanita, menepukkan tangan. Bedakan dengan dalil, samakan dengan dalil. Muadzin khusus laki-laki, wanita tidak disyariatkan muadzin. Lalu kemudian juga masalah yaitu iddah. Wanita terkena syariat iddah kalau ditinggal mati suaminya. Laki-laki tidak ada iddah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Wallahu a'lam wa bishawab. Kesimpulannya, mudah-mudahan yaitu istri-istri kita dan ibu-ibu yang hadir di majelis ini, ya, di kajian malam hari ini, ya, ataupun yang lagi menyimak kajian kita secara online, secara online, mudah-mudahan yaitu termasuk di sisi Allah kelak di hari kiamat wanita-wanita pemegang tiket surganya Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kepada kita pasangan hidup yang soleh dan soleha, anak keturunan soleh dan soleha. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.